Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Epifanias atau penyataan Tuhan, Hapapatar. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya, kita bernyanyi dari buku ND nomor 1, Ringgas Maho Todiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 24 ayat 5, Tatap Hamion. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni hukum pertama sampai hukum ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu,
jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 164 ayat 1. O Tuhan Yesus, ho Rajaku. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 227 ayat 1, Yesus ngolu di todiko. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 19 ayat 3, O Yesus tatap matuson. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan 1A dan 1B. Kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sembari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 102 ayat 2, Otodi Porbadiai Bongoti.
damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di minggu ini terambil dari surat Rasul Paulus yang pertama ke Jemaat Korintus, pasal 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jika benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia disebut dengan makhluk sosial, di mana satu sama lain saling membutuhkan. Setinggi apapun status sosialnya, pasti akan membutuhkan orang yang status sosial yang terendah. Yang tinggi membutuhkan yang rendah, dan yang rendah membutuhkan yang tinggi. Dalam suatu organisasi, tidak ada yang bisa menjadi Superman, yang bisa mengerjakan semua yang dibutuhkan oleh organisasi itu. Tetapi yang ada adalah super team, di mana setiap anggota mengerjakan tugas dan fungsinya untuk memajukan organisasi itu. Rasul Paulus menganalogikan bahwa kita adalah tubuh Kristus yang diberikan Tuhan karunia masing-masing. Rasul Paulus mengkritik jemaat Korintus yang terpecah-pecah, yang menonjolkan kelebihannya masing-masing dan merasa dirinya lebih berjasa. Untuk itulah dia menganalogikan jemaat seperti tubuh, di mana anggota tubuh saling menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Rasul Paulus ingin jemaat Korintus bersatu dengan memberdayakan jemaat agar pertumbuhan gereja sebagai tubuh Kristus berjalan dengan baik dan menjadi teladan bagi orang-orang yang di sekitarnya. Kesombongan atau keangkuhan merupakan awal dari kehancuran dan perpecahan dalam tubuh Kristus. Paulus ingin menyadarkan jemaat Korintus bahwa mereka itu adalah bagian tubuh Kristus yang tidak terpecah-pecah, sehingga satu sama lainnya tidak saling bertikai karena hal-hal yang tidak berguna. Saudara yang dikasihi Tuhan, perpecahan terjadi karena manusia menunjukkan ego atau keakuannya. Akibat perpecahan akan menghambat kinerja satu sama lain. Perpecahan akan merugikan satu sama yang lain, mengakibatkan kerugian material dan imaterial. Jika ini terjadi, maka ini bukan tujuan hidup manusia. Tapi sebaliknya, bila manusia itu saling menghargai satu sama lain, maka segala pekerjaan akan berjalan dengan baik dan hasil yang baik. Topik minggu kita adalah banyak anggota tetapi satu tubuh, yang mengajak kita agar kita berperan dengan karunia kita masing-masing terbangun dalam tubuh Kristus. Sekecil apapun karunia yang diberikan Tuhan kepada kita,
itu berguna sekali dalam tubuh Kristus. Seberapa besar pun peran kita dalam gereja, itu tetap dihargai oleh Tuhan. Karunia atau talenta yang ada pada kita patut kita persembahkan kepada Tuhan melalui peran kita membangun gereja. Sebagai anggota gereja, kita merupakan perwujudan tubuh Kristus di dunia ini. Bila kita hidup harmonis dan saling membangun, maka perwujudan tubuh Kristus di dunia ini akan dilihat oleh dunia. Seperti lidi yang berdiri sendiri dapat mudah dipatahkan. Namun bila lidi yang banyak dan diikat menjadi satu, tidak akan mudah dipatahkan dan dapat berguna menjadi sapu yang membersihkan lantai yang kotor. Demikian juga dengan jemaat gereja. Apabila bersatu, maka dia akan menjadi kuat seperti bangunan yang kokoh yang tidak bisa dirusak oleh pengaruh dari luar. Mari kita membangun sebagai tubuh Kristus dalam satu roh untuk kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memuji syukur ya Tuhan karena kami telah disapa oleh firman-Mu. Kami adalah anggota tubuh Kristus di dalam satu roh kudus. Tuhan mau pakai kami sebagai alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mewujudkan tubuh Kristus. Jauhkan dari kami perpecahan, tapi satukan kami di dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Kami bawakan jemaat-Mu yang sedang berbaring sakit. Tuhan mau menjamah tubuh mereka. Tuhan mau memberkati obat dan tangan para medis yang merawat mereka. Itulah jalan Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Kami bawa juga pergumulan-pergumulan yang ada di jemaat-Mu. Tuhan berikan solusi yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Kami bawakan juga gereja-Mu, terkhusus Surya Kristen Batak Protestan. Tuhan berkati segala pelayanan, mulai tingkat pusat hingga tingkat huria. Semua berjalan dengan baik, dan itu semua adalah kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bawakan bangsa negara kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jauhkan perpecahan dari bangsa dan negara kami ini. Ampuni segala dosa yang kami perbuat sengaja dan disengaja, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa syukur ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 656 ayat 2 Parhama Ranggioni. Kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.